Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut membuat kebijakan yang bikin gaduh dan memiliki komunikasi yang lemah. Kritik ini muncul dari fraksi terbesar di DPRD DKI Jakarta, yaitu fraksi PDI Perjuangan. Sejak menjabat, Heru memang mengubah beberapa kebijakan gubernur sebelumnya. Bahkan ada yang mengatakan kuat ada bisikan istana. Kita bahas malam hari ini bersama narasumber, ada Pak Gembong Warsono, anggota DPRD DKI, fraksi PDI Perjuangan. Pak Gembong, selamat malam. Pak Gembong, selamat malam. Selamat malam. Iya, Pak Gembong. Iya, terima kasih atas waktu Anda. Saya sapa juga ada Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, selamat malam. Malam, Putri. Iya, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung malam hari ini. Saya ke Pak Gembong dulu yang kencang, cukup keras kritikannya kepada Pak Heru Budi Hartono. Persisnya apa yang menurut Pak Gembong memang harus segera diperbaiki dari seorang Heru Budi Hartono, Pak Gembong? Dan kemarin memang sudah bertemu juga ya? Iya betul, saat pertemuan itu kami sampaikan secara terbuka di hadapan teman-teman media, kami sampaikan bahwa kelemahan Pak Budi saat ini adalah soal komunikasi publik. Yang seharusnya ini sebetulnya bisa, ini kan pekerjaan Kominfotik, sebetulnya seperti itu Mbak. Namun ini kan tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Heru Budi akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat Jakarta. Itu saja, saya ingatkan bahwa ke depan bahwa hal seperti ini harusnya tidak boleh terjadi ketika komunikasi politiknya, komunikasi publiknya bisa berjalan dengan baik, dengan efektif, maka apa yang digadang-gadang oleh Pak Heru dalam mengemban tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat Jakarta. Sebenarnya itu aja, saya mengingatkan itu Mbak sebetulnya. Gitu. Bagaimana dengan kebijakan-kebijakannya Pak Gembong? Kalau misalnya ada beberapa kebijakannya yang saat ini kemudian diperbaiki, itu adalah sebenarnya yang dulu sempat diprotes oleh fraksi PDI Perjuangan juga kan? Ya betul, misalkan contoh, ketika bicara kebijakan apakah salah? Tidak. Contoh misalnya soal jalur sepeda. Jalur sepeda itu apakah yang dilakukan oleh Pak Heru salah? Tidak. Karena kita minta untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena pengguna jalur sepeda itu sampai hari ini belum juga maksimal. Karena belum maksimal maka cukup sampai di sini saja kita evaluasi. Baru nanti setelah evaluasinya baik, baru nanti kita perpanjang lagi jalurnya. Kan seperti itu. Jadi permintaan kita kepada Pak Heru seperti itu yang pertama. Yang kedua soal DP 0 rupiah. DP 0 rupiah ini juga kita sampaikan juga kepada Pak Heru. Agar dilakukan evaluasi. Ketika evaluasinya baik, monggo dilanjutkan. Tetapi kelanjutan adalah B2B. Harusnya seperti itu. Karena ini kan jual beli. Jual beli antara perusahaan daerah dengan warga Jakarta. Kan ketentuannya tidak boleh ke pemerintah daerah jual beli kepada rakyatnya, tidak boleh. Maka yang dilakukan adalah melalui penugasan. Penugasan kepada siapa? Kepada BUMD. Biarlah BUMD yang melakukan jual beli itu kepada rakyat Jakarta. Sesuai dengan kebutuhan yang saat ini soal perumahan menjadi hal yang mendasar bagi warga masyarakat Jakarta. Namun demikian kita sampaikan juga kepada Pak Heru bahwa sasarannya yang sudah berubah. DP 0 rupiah ini kan diperuntukkan pada rakyat miskin. Saya sampaikan seperti itu. Tetapi rakyat miskin mana yang ketentuannya harus punya penghasilan 14 juta. Kalau penghasilan 14 juta kan bukan rakyat miskin lagi. Itu yang kami sampaikan. Maka hasil evaluasinya Pak Heru akhirnya disepakati bahwa kebijakan DP 0 rupiah tidak dilanjutkan tetapi dilanjutkan melalui B2B. Seperti itu Mbak. Pak Agus, kalau misalnya Anda lihat dari beberapa kebijakan yang diambil oleh penjabat Gubernur DKI ini, seberapa dampaknya seperti apa sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sisi kebijakan publik, kemudian impact-nya seperti apa? Ya tentu kebijakan itu kan muncul setelah ada peraturan. Ya. Nah, kebijakan itu bisa berubah. Gitu. Nah sekarang kan ini adalah PJ, dia PJ boleh penentuan kebijakan. Nah, masalahnya memang kemarin ada beberapa kebijakan yang tidak pas, jadi memang harus dievaluasi. Nah evaluasi itu hasilnya seperti apa? Contoh tadi yang disampaikan Pak Gembong soal jalur sepeda. Jalur sepeda itu belum efektif karena yang pakai itu motor, bahkan yang sepeda di luar. Tuh, kenapa di luar? Karena kalau di dalam selain terganggu motor juga terputus. Nah, sepeda yang banyak sekarang itu yang road bike.
tidak bisa pelan genjotnya. Sementara itu adalah era sepeda yang jalannya itu pelan. Itu sudah lama, zaman Anies sudah saya sampaikan juga. Nah, sekarang bagaimana cara mengoptimalkan jalur sepeda itu? Kebetulan waktu saya dipanggil Pak PJ itu ada juga kelompok bike to work di situ. Dan itu juga menyatakan hal yang sama. Intinya saya sampaikan bahwa ya pokoknya untuk jalur sepeda ya untuk jalur sepeda yang memang normal sepeda, naik sepeda tidak kencang di atas 50 km per jam, seperti yang dilakukan oleh road biker itu. Yang memang kalau road biker jangan di jalan raya karena berbahaya buat dirinya dan berbahaya buat orang lain. Jadi dia harus di tempat yang memang tersedia untuk high speed bike, ya supaya tidak mengganggu yang lain. Kalau soal 0% dari awal saya juga katakan itu nggak mungkin ada. Itu hanya permainan bunga saja sehingga seolah-olah 0%. Padahal itu nggak ada finansial buat 0% apalagi B2B. Nah itu yang harus dievaluasi supaya jelas apakah mau dibatalkan lalu dijual secara komersial biasa. Karena pada intinya tidak bisa rakyat jutaan per hari ya bukan rakyat miskin. Iya betul. Akhirnya seperti kasus Kalibata itu. Jadi yang beli itu bukan orang yang memang berhak. Nah, kan yang beli bisa beli 1 lantai, bisa beli 2 lantai, itu bukan orang yang berhak disubsidi saat itu. Nah ini akan sama. Jadi dievaluasi saja, susahnya apa? Kalau B2B ya jual bebas saja biasa, gitu ya. Atau mau pakai subsidi. Karena kalau 0% nggak ada itu 0%. Iya. Pak Agus, kalau misalnya dilihat dari kebijakan publik kan tentu juga ada unsur-unsur yang lain. Berkaitan dengan sosialisasinya itu, menurut Anda, Pak Budi apakah sudah berhasil berkaitan dengan sosialisasi kebijakan publik yang diambil atau sama seperti Pak Gembong bilang bahwa ada kegagalan komunikasi di sini yang dibangun? Begini, kalau mengevaluasi suatu kebijakan itu tidak bisa dalam 1-2 bulan. Saya selalu melakukan evaluasi itu minimal 6 bulan. Karena belum berjalan. Nah, dijalankan Pak Budi sekarang itu masih kebijakannya gubernur terdahulu. Nah, itu yang harus saatnya Pak Budi mereview, kemudian juga menjalankan apa yang akan dia jalankan. Yang sudah berjalan kan yang merubah kebijakan gubernur yang lalu adalah temu dengan warga. Karena warga Jakarta itu dia suka sekali ketika bisa bertemu dengan pemimpinnya dan menyampaikan langsung salahnya. Meskipun tidak bisa selesai langsung hari itu, mereka sudah bahagia. Saya bisa lihat saya 1-2 jam di halaman itu saya melihat wajah masyarakat yang mengadu ke saya itu pulang itu tersenyum semua. Akhirnya dia bisa bertemu, bisa berfoto. Ya, kemudian masalahnya dikerjakan, tapi tidak hari itu selesai. Saya tanya, saya belum Pak. Tapi saya sudah lega karena saya sudah bisa menyampaikan langsung pada gubernur. Nah, semacam itu yang menurut saya perlu dilanjutkan. Supaya tadi komunikasi yang Pak Gembong itu katakan bisa jalan. Memang sekarang Pak PJ ini, Pak pejabat gubernur sedang memanggil banyak-banyak pihak ke kantornya. Itu dia menyerap beberapa hal. Karena juga dengan kaitan dengan BUMD. Ya kan ini juga kemarin kan BUMD-nya sangat terbatas caranya orang yang ada di situ. Ada TGUPP. Keberadaan TGUPP itu yang saya selalu sampaikan itu sudah tidak betul itu di sisi ketatanegaraan kita. Jadi itu harus dievaluasi. Nah, semacam itu sedang dibenahi. Kita tunggu karena beberapa hal nanti beberapa direksi BUMD juga harus diganti. Oke. Pak Gembong, kalau misalnya saya mau membahas soal spesifik soal komunikasi yang Anda maksud gagal atau belum baik dilakukan oleh Pak Budi, ini kepada masyarakat atau kepada anggota dewan di Provinsi DKI Jakarta? Pada publik Jakarta, Mbak. Bukan kepada DPRD, kepada publik Jakarta. Contohnya aja, contoh misalkan perubahan slogan Jakarta dari slogannya apa itu? Kota kolaborasi ya? Jakarta Kota Kolaborasi menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Kalau itu Pemprov mampu melakukan komunikasi yang baik, menyampaikan buat publik Jakarta secara baik, secara utuh, tentunya kan tidak menimbulkan kegaduhan. Anda melihat itu gaduh sekarang? Ya terjadi kegaduhan karena bahasanya kan jadi muncul macam-macam, persepsinya jadi macam-macam. Ada satu pihak yang mempersepsikan bahwa ini akan menghilangkan jejak Anies Baswedan dan lain sebagainya. Ini yang harusnya ketika ini dijelaskan sejak awal secara baik, secara komprehensif, maka kegaduhan tidak akan terjadi, Mbak.
Itu loh maksud saya. Jadi bukan komunikasi dengan DPRD-nya, bukan. Komunikasi dengan DPR justru terjalin dengan baik, justru terbangun dengan baik. Tetapi komunikasi publik kepada warga Jakarta ini yang kurang. Dan ini seharusnya menjadi tugasnya kehubasan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informasi. Harusnya itu, Mbak. Bukan Pak Heru yang harus menjalankan ini, tetapi justru Kominfo. Kenapa saya sampaikan kepada Pak Heru? Agar Pak Heru nyentil kepada anak buahnya agar mampu menerjemahkan kebijakan itu secara utuh kepada publik Jakarta. Gitu, Mbak. Kalau misalnya menurut Anda, Pak Gembong, harus seaktif apa seorang penjabat Gubernur DKI Jakarta sekarang ini, di masa-masa saat ini, di tahun politik sekarang? Kalau harus seperti apa, ya harus banyak bekerja. Oke. Harus banyak bekerja, tidak perlu banyak ngomong. Yang ngomong biarlah pejabat di bawahnya yang menerjemahkan apa yang beliau lakukan, kan gitu loh. Jadi hari-hari itu harapan saya Dinas Kominfo harus mampu menerjemahkan hari ini apa yang dikerjakan oleh pejabat gubernur. Harusnya seperti bukan Pak Gubernur yang harus bicara, Pak Gubernur biar fokus bekerja saja, gitu loh, Mbak. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Agus Pambagio tadi, rakyat sudah mulai senyum kok, kan gitu loh. Senyum apa? Karena rakyat merasa diorangkan. Yang selama ini ngadu melalui apa ya, aplikasi digital, ternyata aplikasi ternyata kan responnya kan lamban. Tetapi ketika mereka bisa bertemu, bertatap muka, mereka ditegur sapa dan senyum ramah, mereka sudah merasa bahagia karena mereka diorangkan. Hal seperti ini kan bisa dilakukan oleh bawahannya Pak Heru, bukan harus Pak Heru. Pak Heru, kalau saran dari fraksi PDIP, fokus bekerja untuk mengeksekusi program-program yang notabene selama ini ditunggu-tunggu dari Jakarta. Dan alhamdulillah selama sekian hari ini beliau di Jakarta, alhamdulillah sudah bisa terwujud. Contoh. Dan komunikasi baik ya dengan DPRD ya? Bagus, sangat bagus, Pak. Kenapa saya katakan berhasil? Contoh yang selama 5 tahun tidak disentuh, soal sodetan Kali Ciliwung. Alhamdulillah beliau eksekusi. Memang belum ada hasilnya. Nggak mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak mungkin. Tetapi target 6 bulan mudah-mudahan bisa terwujud. Sehingga pertengahan tahun depan 2023, insya Allah itu sudah bisa mengurangi debit air yang mengalir ke utara. Gitu, Mbak. Baik. Pak Agus, seberapa penting komunikasi publik berkaitan dengan kebijakan publik ini dari yang sebaiknya dilakukan oleh seorang gubernur atau penjabat gubernur seperti Pak Heru? Iya, pemimpin masyarakat atau publik itu memang harus bisa berkomunikasi langsung. Sekali lagi, banyak teknologi di dunia maya. Tapi masyarakat Indonesia, khususnya DKI, itu senang kalau didatangi oleh pimpinannya. Tidak hanya soal kasus, maksudnya lihat saja, bilang, ini got saya mampet terus apa dulu yang dibikin bukan gorong-gorong, resapan itu kan bikin kacau jalan itu. Rusak semua jalan dikerjakan. Nah, itu dia bisa mengadu gitu ya. Dan langsung saja. Nah, sekali lagi komunikasi dengan tatap muka itu masih diperlukan oleh warga Jakarta khususnya. Karena tata ekonominya kan berbeda jauh gitu ya. Orang misalnya Pak Heru jalan gitu ya, kayak zaman Pak Jokowi belusuan itu kan menemukan sesuatu, mendengarkan dari masyarakat, kemudian melakukannya gitu sehingga masukan saya didengar. Itu jauh lebih penting. Jadi kalau di awang-awang misalnya kasih dengan wartawan saja nggak nyampe kadang-kadang, karena kadang-kadang menulisnya kan juga tidak betul. Kemudian ada clickbait ya dan hal-hal yang memang apalagi sekarang tidak terbatas yang namanya media, jadi suka-suka saja. Jadi cara yang komunikasi yang baik adalah turun langsung aja, bertatap muka. Kan sudah terbukti itu baik, zaman Pak Jokowi, zaman Ahok, itu kan terbukti masyarakat terlayani gitu kan. Nah jadi sekarang menurut saya, cara itulah yang bisa dilakukan Pak Heru meskipun hanya PJ selama 2 tahun, tapi itu akan bisa merubah kecewaan masyarakat selama ini yang tidak tergapai oleh layanan pimpinannya, itu aja. Iya. Terakhir saya mau ke Pak Gembong. Pak Gembong, apakah saran Anda berkaitan dengan gaya komunikasi ini, apakah juga berkaitan dengan Anda melihat ada potensi
bahwa penjabat Gubernur DKI Jakarta ini, Pak Heru ini bisa atau akan ditarik-tarik ke politis? Insya Allah enggak lah Mbak. Insya Allah. Kan tipikalnya Pak Heru juga bukan orang genit gitu loh. Insya Allah enggak lah. Beliau juga tahu diri. Saya yakin itu. Saya punya keyakinan itu, bahkan aku yakin Pak Heru nggak akan terseret-seret itu. Dan kami juga tidak akan mencoba-coba nyeret-nyeret beliau. Biar beliau fokus saja melayani rakyat Jakarta. Karena bagaimanapun kan udah ada beberapa statement, serangan-serangan. Oh ini titipan istana untuk menghilangkan jejak-jejak gubernur sebelumnya misalnya. Ya sah-sah saja. Di mana-mana bisa kita nutup orang untuk berkomentar. Tetapi sekali lagi ya dibuktikan dia melalui kinerja. Udah gitu aja lah Mbak. Karena ketika jabatan politik seperti ini kan jabatan politik ya. Ya pengambil kebijakan itu kebijakan politik kan gitu. Ya, tentunya ya pasti ada persepsi yang bermacam-macam. Tetapi saya punya keyakinan dengan tipikal Pak Heru seperti itu, saya punya keyakinan beliau tidak akan genit dan insya Allah kami juga tidak akan nyeret-nyeret beliau ke dalam dunia politik. Biar beliau fokus betul melayani rakyat Jakarta selama beliau ditugaskan sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Seperti itu Mbak Putri. Baik. Terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Prime News. Pak Gembong Warsono, anggota DPRD DKI fraksi PDI Perjuangan. Dan juga Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Kita sama-sama melihat ya seperti apa Jakarta dalam 2 tahun ke depan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Ya, dan